Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin menjelaskan mengenai poster kami yang bermaterikan factorial design. Yang pertama, apa itu factorial design? Factorial design adalah desain penelitian eksperimental yang melibatkan dua atau lebih variabel independen yang masing-masing memiliki dua atau lebih level. Nah, desain ini digunakan untuk mempelajari efek individual dari masing-masing variabel independen, serta efek interaksi antara variabel-variabel tersebut terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari factorial design. Yang pertama ada mengidentifikasi pengaruh interaksi antar faktor. Yang kedua ada mempelajari efek variabel bebas secara individual dan interaktif. Lalu ada memahami kompleksitas gejala psikologis yang melibatkan banyak variabel. Selain itu ada beberapa keunggulan lainnya seperti dapat menguji lebih dari satu variabel independen dalam satu eksperimen. Lalu bisa membantu memahami bagaimana kombinasi faktor mempengaruhi hasil. Lalu bisa memberikan wawasan yang lebih komprehensif dibandingkan eksperimen satu faktor. Selanjutnya ada jenis factorial design. Yang pertama, desain dua faktor, yang dimana menggunakan dua variabel bebas. Yang kedua, desain tiga faktor, menggunakan tiga variabel bebas. Yang terakhir adalah randomized block design, mengontrol variabel sekunder. Randomized block design. Apa sih randomized block design? Randomized block design itu adalah metode yang digunakan untuk mengontrol pengaruh variabel sekunder atau faktor pengganggu. Manfaatnya itu apa ya? Manfaatnya itu yang pertama ada meningkatkan akurasi, yaitu mengontrol variabel sekunder yang signifikan dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian dengan mengurangi pengaruh faktor pengganggu. Lalu ada efisiensi, yaitu dengan mengurangi variasi. Jumlah subjek yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dikurangi sehingga lebih efisien. Jadi kita bisa mengurangkan tuh variasinya. Lalu dapat mengurangi variabilitas. Itu adalah dengan mengelompokkan subjek berdasarkan variabel sekunder. Variasi antara subjek dalam setiap blok menjadi lebih kecil. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas penelitian terhadap efek perlakuan. Contohnya itu, penelitian tentang efektivitas dua jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman. Variabel sekunder yang dapat dipertimbangkan adalah jenis tanah. Sampel penelitian dapat dibagi menjadi blok-blok berdasarkan jenis tanah yang sama. Kemudian, dalam setiap blok, kedua jenis pupuk diberikan secara acak kepada tanaman. Dalam konteks mengontrol variabel sekunder, randomized block design merupakan teknik yang efektif. Karena dapat memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengisolasi pengaruh variabel sekunder. Dapat membantu memastikan bahwa perbedaan yang diamati pada variabel dependen disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Lalu ada manfaat. Ada yang pertama ada efisiensi, yaitu dapat dilakukan dalam satu eksperimen. Lalu ada pengujian hipotesis yang lebih kuat. Lalu ada kontrol variabel yang lebih baik, serta generalisasi hasil eksperimen ke berbagai situasi. Yang dimaksud dari generalisasi itu adalah kemampuan untuk mengaplikasi temuan atau hasil yang diperoleh dalam eksperimen tertentu ke konteks atau kondisi lain yang lebih luas. Ini tuh berarti hasil yang didapat dari eksperimen yang dilakukan dalam situasi spesifik dapat dianggap relevan atau dapat diterapkan juga pada situasi atau populasi yang berbeda, meskipun tidak diuji secara langsung dalam eksperimen tersebut. Generalisasi ini penting dalam riset ilmiah, karena menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya berlaku pada satu set kondisi, tetapi dapat diterapkan di berbagai tempat, waktu, atau kondisi yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.